Perkenalkan, nama saya Angelika Gracia Benu. Asal sekolah saya UPTD SMP Negeri 11 Kota Kupang. Saya kelas 9. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan cerita rakyat yang berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih, yang berasal dari Indonesia, khususnya dari Riau, sebuah daerah di kawasan Melayu. Cerita ini menyebar ke berbagai wilayah Nusantara, seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa, dan Bali. Jawa tetapi juga dikenal luas di berbagai daerah di Nusantara. Di sebuah desa, hiduplah seorang janda dengan 2 anak perempuannya yang cantik. Mereka bernama Bawang Merah dan Bawang Putih. Ayah kandung Bawang Putih yang juga suami dari ibu Bawang Merah yang telah meninggal lama. Jadi, Bawang Putih adalah saudara tiri dari Bawang Merah. Bawang Merah dan Bawang Putih memiliki kepribadian dan karakter yang berbeda. Bawang Merah malas, glamor, bangga dan iri hati, sedangkan Bawang Putih rajin, baik hati, jujur, dan rendah hati. Kepribadian Bawang Merah yang diperburuki oleh ibunya karena sering memanjakannya. Ibunya selalu memberikannya semua yang dia inginkan, sedangkan Bawang Putih yang melakukan semua pekerjaan rumah dari mencuci, memasak, membersihkan rumah, dan semua pekerjaan rumah yang dilakukannya sendiri. Sementara itu, Bawang Merah dan ibunya hanya menghabiskan waktu untuk diri mereka sendiri. Ketika mereka membutuhkan sesuatu, mereka bisa meminta Bawang Putih. Bawang Putih tidak pernah mengeluh dengan nasibnya yang buruk. Dia harus menghadapinya. Dia selalu melayani ibu tirinya dan saudara perempuannya dengan gembira. Suatu hari, Bawang Putih sedang mencuci baju ibu dan saudara perempuannya di sungai. Bawang Putih tidak menyadari karena sepotong kain milik ibunya yang hanyut oleh sungai. Betapa sedihnya dia berpikir bahwa jika kain itu tidak dapat ditemukan, dia akan disalahkan dan bukan tidak mungkin dia akan dihukum dan diusir dari rumah. Karena takut kain ibunya tidak bisa ditemukan, Bawang Putih terus mencari dan berjalan di sepanjang sungai. Setiap kali dia melihat seseorang di tepi sungai, dia selalu bertanya tentang pakaian ibunya yang hanyut oleh sungai. Tetapi semua orang tidak tahu di mana kain itu. Akhirnya Bawang Putih datang ke sebuah tempat di mana sungai mengalir ke sebuah gua. Anehnya, ada seorang wanita yang sangat tua di dalam gua. Bawang Putih bertanya kepada wanita tua itu jika dia tahu keberadaan kain milik ibunya. Wanita itu tahu di mana kain itu, tetapi dia memberikan syarat sebelum menyerahkan ke Bawang Putih. Syarat itu adalah dia harus bekerja membantu wanita tua itu. Bawang Putih karena terbiasa bekerja keras, sehingga pekerjaannya menyenangkan wanita tua itu. Saat itu sore hari dan Bawang Putih sedang mengucapkan selamat tinggal kepada wanita tua itu. Wanita tua itu menyerahkan kain itu kepadanya. Karena kebaikannya, wanita tua itu menawarkan hadiah labu. Ada 2 di antaranya, yang satu lebih besar dari yang lain.
Bawang putih diminta untuk memilih hadiah yang diinginkan. Karena bawang putih tidak serakah, maka dia memilih yang lebih kecil. Setelah itu bawang merah kembali ke rumah. Setelah itu bawang putih kembali ke rumah ibu tirinya dan bawang merah yang sangat marah karena bawang putih terlambat. Dia pun menceritakan apa yang terjadi. Ibu tirinya masih marah karena bawang putih terlambat dan hanya membawa satu labu kecil. Jadi ibunya membanting labu itu ke tanah. Prak! Dan labunya pecah. Tetapi anehnya, ternyata dalam labu ada perhiasan emas yang indah dan berkilau. Ibu tirinya dan bawang merah yang sangat terkejut karena akan menjadi sangat kaya raya dengan perhiasan yang begitu banyak. Tetapi mereka serakah, mereka malah berteriak pada bawang putih dan membentak kepada bawang putih mengapa tidak mengambil labu yang besar. Dalam pikiran bawang merah dan ibunya, jika labu yang paling besar diambil, mereka pasti dapat lebih banyak perhiasan. Untuk memenuhi keserakahan mereka, bawang merah mengikuti langkah-langkah yang diceritakan oleh bawang putih. Dia rela menghanyutkan kain ibunya. Dia berjalan di sepanjang sungai dan bertanya kepada orang-orang, dan akhirnya datang ke gua tempat di mana wanita tua itu tinggal. Namun tidak seperti bawang putih. Bawang merah menolak permintaan wanita tua itu untuk bekerja dan ia bahkan dengan arogan memerintahkan wanita tua itu untuk memberikan labu yang paling besar. Wanita tua itu memenuhi permintaan bawang merah, memberikan labu yang besar untuk bawang merah. Bawang merah dengan senang hati membawa labu yang diberikan wanita tua itu, sambil membayangkan berapa banyak perhiasan yang ia akan mendapatkannya. Sekembali ke rumah, sang ibu menyambut putri kesayangannya. Tidak lama setelah itu, labunya dihancurkan ke tanah. Tetapi alihnya perhiasan berbagai ular yang menakutkan keluar dari dalam labu. Bawang merah dan ibunya akhirnya menyadari apa yang telah mereka lakukan selama ini adalah salah satu dan meminta bawang putih untuk memaafkan mereka. Pesan moral yang terdapat dalam cerita bawang merah dan bawang putih adalah kebaikan yang pertama. Kebaikan dan berbuah, kebaikan bawang putih yang sabar, jujur, baik dan rendah hati, mendapatkan kebahagiaan sebagai balasan atas perbuatannya. Yang kedua, keserakahan membawa kehancuran. Keserakahan dan iri hati yang ditunjukkan oleh bawang merah dan ibunya berujung pada kesulitan dan penyesalan. Yang ketiga, kesabaran dan ketulusan. Kesabaran dan ketulusan bawang putih menjadi teladan bahwa sifat tersebut dapat mengatasi segala kesulitan. Dan di sini ada nilai-nilai yang terdapat pada cerita bawang merah dan bawang putih adalah yang pertama, nilai kejujuran. Bawang putih selalu jujur dalam perilakunya, baik terhadap manusia maupun makhluk lain. Yang kedua, nilai kesabaran. Bawang putih selalu sabar meski diperlakukan tidak adil oleh ibu tirinya dan bawang merah. Yang ketiga, nilai kekeluargaan. Cerita ini menekankan pentingnya menjaga hubungan keluarga. Meski dalam cerita ini,
keluarga tirinya gagal melakukannya. Yang keempat, nilai keadilan. Pada akhirnya, keadilan ditegakkan dengan bawang putih menerima kebahagiaan dan bawang merah bersama ibunya mendapatkan pelajaran penting. Kesimpulan dari cerita bawang merah dan bawang putih adalah mengajarkan kita bahwa kebaikan, kejujuran, dan kesabaran akan selalu membawa hasil yang baik. Sebaliknya, keserakahan, iri hati, dan perbuatan buruk akan membawa akibat buruk. Kisah ini adalah untuk menjalani hidup dengan sikap yang mulia dan hati yang tulus. Demikian cerita bawang merah dan bawang putih. Sekian dan terima kasih.